الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام، وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui bahawa sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian saudara kita mulai esok hari sudah berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di mana ibadah Allah di antara asma Allah itu Al-Bari. Al-Bari itu Allah yang maha memberikan kesetaraan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu manakala memberikan suatu ibadah dengan keuntungan dan kemuliaan yang besar, maka saat ibadah itu ditinggalkan, kerugiannya pun amat besar. Nah, di sini ibadah Allah kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah sebuah ibadah yang keuntungannya sangat besar. Bahkan disetarakan haji itu dengan jihad di jalan Allah dari sisi besarnya pahala. Bahkan orang yang melakukan ibadah haji dan sungguh-sungguh dia menjalankan haji, maka sepulangnya dia dari tanah suci Makkah dan Madinah, dia seperti baru lahir dari rahim ibundanya, menunjukkan betapa dia dibersihkan oleh Allah daripada dosa-dosanya. Sampai-sampai diceritakan bahwa ulama telah mensepakati berdasarkan riwayat bahwa orang yang menganggap dirinya saat masuk ke tanah Arafah bahwa dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka anggapannya tersebut dengan dirinya tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dia beranggap seperti itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya ibadah Allah. Sampai dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hajjun mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Saking dahsyatnya dan hebatnya ibadah haji, orang-orang yang melakukan ibadah haji tidak diberikan kado, hadiah, balasan oleh Allah terkecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga Nabi, surganya Allah yang diberikan oleh Allah kepadanya, sesuai apa yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah Allah, orang yang sedang dalam melakukan perjalanan haji, dari mulai di rumahnya dia keluar sampai nanti dia kembali di tanah Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, itu orang tersebut jangankan untuk dirinya, untuk orang lain yang dia sebutkan namanya, kemudian dia minta ampun kepada Allah atas nama tersebut, maka orang-orang itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ghafara al-hajja waliman istaghfara lahul hajju. Kata Nabi, sungguh Allah telah mengampuni orang-orang yang pergi haji, dan Allah pun mengampuni orang-orang
yang orang-orang tersebut dimintakan ampun oleh orang-orang yang pergi haji kepada Allah. Jadi andaikan ada saudara kita yang pergi haji, kemudian orang tersebut dalam perjalanan hajinya dia mengatakan atau meminta kepada Allah ampunan untuk kita, maka kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menjalankan tawaf ibadallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjalankan tawaf. Tiba-tiba Nabi mendengar ada seseorang mengatakan, Allahumma ghfir li fulanin wa fulan. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan dan fulan. Artinya ada orang yang sedang menjalankan haji, dia meminta ampun kepada Allah untuk orang lain yang tidak berangkat haji. Rasul pun bertanya, fulan, itu yang tadi engkau doakan dengan ampunan dari Allah, siapa dia? Maka orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, dialah orang yang menyebabkan aku sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Dialah orang yang membantu aku sampai ke tempat ini. Dialah orang yang telah menyebabkan aku berada di depan Ka'bah ini. Maka aku meminta ampun kepada Allah untuknya sebagai bentuk terima kasih aku kepadanya. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innallaha qad ghafara li sahibika. Sesungguhnya Allah telah mengampuni orang yang engkau sebut tadi, sahabatmu tadi, yang engkau mintakan ampun kepada Allah untuknya. Ibadallah, begitu mulia orang-orang yang pergi haji. Begitu mulia orang-orang yang membantu orang lain untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Begitu mulia setiap manusia yang cinta kepada orang-orang yang pergi haji, yang betul-betul dia punya niat dan bahagia dengan melihat saudara-saudaranya untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah untuk menjalankan ibadah haji. Bagaimana tidak mulia? Ibadallah, bagaimana yang pergi haji tidak mulia? Mereka berangkat ke tanah yang panas. Mereka tinggalkan keluarganya. Mereka tinggalkan pekerjaannya. Mereka tinggalkan kehidupan dunia dan kesenangannya. Dan tidaklah mereka berangkat ke tanah panas tersebut kecuali untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya mereka katakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu mulia mereka ibadallah. Namun jangan sampai ibadallah kita berada di antara orang-orang yang pernah diceritakan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Tentang apa? Tentang orang-orang yang seakan-akan tidak punya kepedulian terhadap haji. Hidupnya sudah begitu lama di muka bumi, tapi haji nggak pernah dia sentuh. Kemampuannya ada, namun nggak pernah tumbuh keinginan untuk pergi haji ibadallah. Sampai-sampai dalam salah satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk haji, namun dia tidak berangkat haji, dia tidak mau berangkat haji, maka orang tersebut dikhawatirkan matinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Bahkan ibadallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Allah. Artinya ini adalah hadis kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita selaku hamba-hambanya. Sampai-sampai Allah katakan, inna abdan sahhahtu jismahu. Sesungguhnya seorang hamba, kata Allah, aku telah memberikan sehat kepada tubuhnya. Wa addaitu ma'isyatah, dan aku telah memberikan bekal kehidupan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, kita ini adalah hamba-hamba yang sudah disehatkan oleh Allah. Kita diberikan kehidupan, bahkan bekal yang cukup untuk kita tinggal di muka bumi. Kata Allah,
apabila lewat kepada hambaku 5 tahun. 5 tahun dia lewat kehidupan kepadanya, namun dia tidak melaksanakan haji. Artinya melaksanakan, dia tidak memperjuangkan untuk haji. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia adalah hamba-hamba yang tidak akan mendapatkan ridha dan keselamatan daripada aku, kata Allah. Ibadallah, berapa lama kita sudah hidup di atas muka bumi? Bahkan mungkin di antara kita yang daftar haji pun belum, dengan beribu alasan. Dan alasan yang paling klasik adalah saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa. Tapi coba Anda bayangkan, ada orang yang mengatakan saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa, namun sawahnya ada, kendaraannya ada, rumahnya megah. Apakah itu yang dimaksud tidak memiliki apa-apa, ibadallah? Ataukah kita sudah terlena, begitu terlenanya dengan dunia sampai melupakan ibadah haji sehingga daftar pun belum kita mendaftarkan? Padahal orang Indonesia itu adalah salah satu di antara hamba-hamba Allah yang diberikan cara mudah untuk pergi haji. Kenapa? Alasan tidak mampu selalu disampaikan, padahal di Indonesia ini sendiri kita diberikan kemudahan. Banyak orang mungkin melihat antrian begitu panjang itu sebuah alasan tidak mau haji. Namun bagi kami, antrian panjang itu salah satu nikmat dari Allah, di mana bagi orang-orang seperti kita yang kemampuannya masih kecil, kita bisa memulai dari saat ini. Kita bisa memulai dari saat-saat kita tidak mampu. Kita bisa memulai karena kemampuan itu ternyata Allah berikan dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara tahun yang begitu panjang, sehingga sedikit demi sedikit lama-lama akan muncul, akan berjumlah banyak dan akan cukup, ibadallah. Maka jangan pernah memiliki sudut pandang yang negatif di dalam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan urusan kita pribadi, atau berkaitan dengan keluarga kita, atau berkaitan dengan pemerintahan kita. Selalulah memiliki pandangan yang positif, berbaik sangkalah, karena sesungguhnya tidak ada ibadah yang terhebat pahalanya di sisi Allah selain daripada baik sangka kita kepada Allah dan baik sangka kita kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadallah, sahabat yang bernama Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai mengatakan, aku ini ingin, katanya, memiliki tentara khusus. Aku kirim ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, ke kota-kota. Aku ingin meriksa siapa yang punya harta namun belum haji. Aku akan wajibkan kepadanya membayar upeti karena mereka bukan orang Islam. Coba bayangkan kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka bukan Islam, katanya. Jadi mereka harus bayar upeti. Mereka harus bayar upeti karena mereka bukan Islam, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Menunjukkan apa, ibadallah? Menunjukkan ketidakpedulian seseorang terhadap haji. Itu suatu maksiat yang amat besar dan bisa menjatuhkan dia ke dalam kemurtadan atau ke dalam kematian su'ul khatimah. Maka ibadallah, coba Anda tengok, Anda lihat, orang bertahun-tahun ngeredit mobil bisa, orang bertahun-tahun ngeredit motor bisa, bahkan kita bertahun-tahun ngeredit rumah bisa. Tapi untuk ngeredit haji ada yang sampai mengangkatkan tangan dan berkata, kami orang-orang yang tidak mampu. Dengan beralasan Allah berfirman haji diwajibkan untuk orang yang mampu dan kami orang yang tidak mampu. Jadi ini khawatir sebuah bisikan dari setan bahwa kita sebenarnya tidak peduli terhadap ibadah ini, namun ketidakpedulian tersebut kita berlindung agar tidak nampak terlihat kesalahan kita. Berlindunglah kita dengan sebuah kalimat, kami orang yang tidak mampu. Itu yang ditakutkan, ibadallah. Karena sesungguhnya kita temukan dalam fakta kenyataan, orang yang pergi haji hampir rata-rata mungkin bisa dikategorikan 80% adalah orang-orang yang ekonominya di bawah.
yang secara fakta kehidupan pantas kalau mereka mengatakan tidak mampu. Namun kenyataannya mereka yang lebih banyak di sana. Nah, di titik inilah ibadallah, saya tidak akan pernah menghakimi siapapun bahwa Anda mampu dan tidak. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah saya dan Anda khawatir ada dalam perkataan kami orang yang tidak mampu, ternyata itu adalah senjatanya setan, padahal kita tidak peduli dengan haji sama sekali. Namun agar menjaga diri kita dan merasa diri ini orang baik, kita berlindung dengan kalimat kata-kata tidak mampu. Ini ibadallah sangat berbahaya. Coba Anda bayangkan ibadallah, Anda bayangkan orang yang merasa dirinya baik setelah berbuat baik, itu dosa besar. Itu ujub namanya. Anda sholat, Anda haji, Anda zakat, Anda sedekah, Anda merasa diri Anda sudah baik, diri Anda yang terbaik, diri Anda paling soleh. Itu ujub. Kata Nabi Muhammad, al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujub itu bisa membakar pahala kebaikan kita seperti api membakar kayu-kayu yang kering. Udah habis gara-gara ujub. Padahal dia berbuat baik, ujub, dia merasa baik, hilang semua. Gimana dengan orang yang berbuat jahat, yang tidak peduli, namun dia merasa baik? Coba Anda bayangkan, betapa besarnya. Lebih besar dosanya daripada ujub yang tadi, yang merasa baik, dia sudah melakukan kebaikan. Ini gimana dengan orang merasa baik, padahal dia melakukan keburukan? Coba Anda bayangkan. Dan itu banyak di zaman sekarang. Seperti orang-orang yang bermaksiat, mereka katakan apa? Biarinlah. Saya berjudi biarin, yang penting hati saya. Saya bermaksiat biarin, yang penting hati saya. Bahkan gak sedikit kaum perempuan mengatakan, saya membuka aurat biarin, yang penting hati saya. Coba Anda bayangkan itu. Merasa baik setelah melakukan keburukan, merasa baik setelah melakukan kebaikan, itu dosa besar, itu salah, memusnahkan pahala kita. Gimana ini orang merasa baik setelah melakukan keburukan? Coba Anda bayangkan ibadallah. Itu jauh di atas daripada ujub ibadallah. Keburukannya dia lahir dari hatinya. Kemudian dia berkata, biarkan saya begini, yang penting hati saya baik. Dari mana munculnya hati baik ibadallah? Emang pekerjaan yang kita lakukan semua lahir dari mana kalau bukan dari hati? Anda duduk di sini bukan pantat Anda yang mau, Anda duduk di sini bukan tubuh Anda yang mau, bukan mata Anda yang mau, bukan telinga yang mau, tapi hati kita yang mau, karena kita punya iman kepada Allah, karena kita punya kecintaan kepada Allah, karena kita ingin dapat ridho Allah. Duduklah kita di sini. Kemudian sekarang muncul orang yang bermaksiat, kemudian bersembunyi, dia katakan apa? Yang penting hati saya. Dari mana ibadallah? Ini coba kita bayangkan ibadallah. Maksud saya sampaikan ini ibadallah, khawatir kita ini belum haji-haji, bersembunyi dalam kalimat tidak mampu, padahal tidak tumbuh keinginan yang besar dalam hati kita. Bahkan na'udzubillah, yang paling dikhawatirkan adalah kalau kita tidak peduli dengan haji sama sekali. Ini yang dikhawatirkan ibadallah. Makanya mudah-mudahan ibadallah, dengan kita berada di masjid yang mulia ini, melakukan daripada kemuliaan-kemuliaan, dan sebentar lagi kita menjalankan sujud kita kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatatkan kebaikan itu menjadi pahala yang besar, terutama memberikan kesadaran kepada kita dan kemampuan untuk kita menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa pergi untuk menjalankan haji ke Makkah Al-Mukarramah, untuk melakukan manasik haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini atau di tahun-tahun yang akan datang. Kita minta kepada Allah, semoga ketidakmampuan yang kita katakan betul-betul memang tidak mampu, bukan menjadi alat untuk bersembunyi kita dari ketidakpeduliannya kita terhadap ibadah haji. Dan mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Andaikan kita memang orang yang tidak peduli dengan haji, di masa-masa sebelumnya berdosalah kita, namun kita tetap minta kepada Allah, karena kepada siapa lagi kita meminta kalau bukan kepada Allah. Kita minta mudah-mudahan ketidakpedulian kita terhadap haji, apabila memang betul-betul ada, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah memaafkan kita, dan Allah membangkitkan semangat kita untuk melakukan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Dan yang sudah daftar mudah-mudahan segera berangkat, yang belum daftar mudah-mudahan segera daftar. Jangan pernah Anda melirik kiri dan kanan apa yang terjadi terhadap apa yang saat ini terjadi, namun liriklah diri Anda punya kewajiban untuk daftar, jalankanlah, gugurkanlah perintah Allah, dan semata-mata Anda lakukan untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah, agar semua yang kita perjuangkan menjadi sebuah kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.